Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Pahami stres pada remaja zaman now. Apa itu stres? Stres adalah respon alami tubuh terhadap setiap tuntutan atau tantangan, baik fisik, mental, atau emosional. Ini adalah bagian normal dari kehidupan dan dapat bermanfaat dalam dosis kecil dengan membantu individu tetap fokus, energik, dan waspada. Namun stres yang kronis atau berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental. Jenis-jenis stres. 1. Stres akut. Ini adalah stres jangka pendek yang timbul dari peristiwa atau situasi tertentu, seperti wawancara kerja, ujian, atau keadaan darurat yang tiba-tiba. Stres akut biasanya sangat intens tetapi cepat teratasi setelah situasinya selesai. 2. Stres kronis. Ini adalah stres jangka panjang yang diakibatkan oleh situasi berkelanjutan seperti kesulitan keuangan, ketidakamanan pekerjaan, atau penyakit kronis. Stres kronis dapat berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, dan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius jika tidak dikelola secara efektif. Penyebab stres pada remaja. Remaja saat ini menghadapi berbagai pemicu stres yang unik pada generasi mereka, yang dipengaruhi oleh perubahan teknologi yang pesat, tekanan masyarakat, dan isu-isu global. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang berkontribusi terhadap stres pada remaja modern. A. Tekanan akademik. 1. Adanya fokus yang kuat pada prestasi akademik dan sifat kompetitif dalam penerimaan perguruan tinggi, yang dapat menciptakan banyak tekanan untuk berprestasi di bidang akademik, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan berhasil dalam ujian standar. 2. Remaja mungkin merasa terbebani oleh beban pekerjaan rumah yang berat dan tenggat waktu yang ketat, sehingga mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk bersantai atau melakukan aktivitas lainnya. 3. Tekanan untuk berhasil dalam ujian standar dan pendaftaran perguruan tinggi dapat menyebabkan tingkat kecemasan yang tinggi karena tingginya risiko yang ada. 4. Suasana kompetitif dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi dapat membuat remaja merasa tidak mampu dalam upaya mereka untuk mendapatkan tempat di perguruan tinggi terkemuka. 5. Mengurus urusan akademis, aktivitas, dan persiapan kuliah dapat membuat remaja tidak punya waktu untuk bersantai, yang mengakibatkan stres terus-menerus. B. Media sosial dan teknologi. 1. Platform media sosial seringkali menimbulkan perbandingan terus-menerus di kalangan remaja, karena mereka membandingkan kehidupan mereka dengan versi ideal rekan-rekan mereka, sehingga menimbulkan perasaan tidak mampu dan FOMO. 2. Anonimitas dan jangkauan internet yang luas dapat mengakibatkan cyberbullying, yang menyebabkan kerugian emosional dan psikologis yang signifikan. 3. Penggunaan media sosial dan perangkat digital secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, waktu pemakaian perangkat yang berlebihan, pola tidur yang terganggu, dan berkurangnya interaksi tatap muka. 4. Profil online yang dikurasi dengan cermat dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis mengenai penampilan dan kehidupan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan perasaan tidak mampu. 5. Penggunaan telepon berlebihan dapat mengganggu tidur, menghambat fokus, dan berkontribusi pada perasaan terisolasi. 6. Banyak sekali aplikasi gaming atau permainan yang menarik dan bisa menyebabkan stres juga. 7. Ingat sindrom psikologis media sosial ini banyak dampaknya pada pengguna yang bisa membuat menjadi stres. C. Dinamika keluarga. 1. Tekanan orang tua, harapan orang tua yang tinggi terhadap kesuksesan akademis, atletik, atau sosial dapat berkontribusi terhadap stres. Memenuhi standar mereka bisa terasa berat. 2. Perjuangan keluarga. Konflik dalam keluarga, perceraian, ketidakamanan finansial, atau masalah rumah tangga lainnya dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi sangat menegangkan. D. Tekanan teman sebaya. 1. Mencari pengakuan dari teman dapat menimbulkan stres karena remaja mungkin merasa terpaksa berpartisipasi dalam aktivitas seperti minum alkohol, merokok, atau menggunakan obat-obatan yang tidak mereka sukai. 2. Dinamika persahabatan, penanganan konflik, dan rasa khawatir akan dikucilkan secara sosial dapat menimbulkan banyak stres pada individu. E. Kegiatan ekstrakurikuler.
1. Banyaknya remaja yang terlalu banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sehingga mengakibatkan jadwal yang padat dan waktu relaksasi yang terbatas sehingga dapat menimbulkan burnout. 2. Tekanan untuk tampil baik dalam olahraga, musik, atau hobi lainnya dapat menambah stres bagi individu muda. Ketidakpastian ekonomi dan masa depan. 1. Kekhawatiran terhadap pasar kerja dapat menimbulkan kecemasan ketika mengambil keputusan mengenai pendidikan dan jalur karir. 2. Pikiran untuk mengumpulkan hutang mahasiswa dalam jumlah besar untuk kuliah dapat membebani dan menyebabkan stres. Kesadaran kesehatan mental. 1. Tumbuhnya kesadaran. Dengan meningkatnya kesadaran akan masalah kesehatan mental, remaja menjadi lebih sadar akan perjuangan mereka sendiri, yang dapat mengakibatkan peningkatan refleksi diri dan tekanan. 2. Persepsi negatif. Bahkan dengan meningkatnya kesadaran, stigma seputar masalah kesehatan mental dapat menghalangi remaja untuk mencari bantuan, sehingga memperburuk stres dan kecemasan. 3. Stigma. Meskipun masyarakat sudah lebih sadar, masalah kesehatan mental masih dapat distigmatisasi, sehingga menyulitkan remaja untuk meminta bantuan. 4. Perkembangan otak. Pada masa remaja, otak mengalami perkembangan pesat yang dapat membuat remaja lebih rentan terhadap perasaan stres dan kecemasan. Haji. Isu global. 1. Mewaspadai isu-isu global seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan politik dapat menimbulkan perasaan ketidakpastian dan stres mengenai apa yang akan terjadi. 2. Dampak pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pendidikan, interaksi sosial, dan hubungan keluarga sehingga berkontribusi terhadap peningkatan tingkat stres. 3. Banyak remaja yang sadar akan krisis lingkungan hidup yang mungkin menyebabkan mereka merasa tidak berdaya dan cemas akan masa depan. 4. Aliran berita negatif yang terus-menerus mengenai isu-isu sosial dan politik bisa jadi terlalu berat untuk ditangani dan menambah perasaan ragu dan tidak aman. Tekanan ekonomi. 1. Kekhawatiran keuangan keluarga dapat sangat membebani pikiran remaja dan menambah stresnya. 2. Remaja seringkali merasakan banyak tekanan ketika memikirkan karir masa depan mereka dan persaingan di pasar kerja. Identitas dan perkembangan pribadi. 1. Masa remaja adalah masa kritis untuk mengeksplorasi jati diri Anda, dan menjalani proses penemuan diri serta pengambilan keputusan bisa jadi sangat menakutkan. 2. Remaja yang sedang mengeksplorasi orientasi seksual atau identitas gendernya mungkin menghadapi hambatan tambahan jika mereka takut ditolak oleh orang yang mereka cintai, teman sebaya, atau masyarakat. Kesehatan dan citra tubuh. 1. Media seringkali menampilkan bentuk tubuh ideal yang tidak dapat dicapai, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap penampilan diri sendiri. 2. Kekhawatiran terhadap kesehatan adalah hal yang wajar, terutama pada masa perkembangan dan perubahan hormonal. Efek media sosial. Dikarenakan anak-anak milenial dan Gen Z sudah terpapar media sosial sejak kecil, maka tidak bisa dipungkiri hal ini bisa menjadi stresor bagi mereka. 1. Media sosial bisa menimbulkan stres karena FOMO dan perbandingan terus-menerus dengan orang lain, yang bisa menjadi sumber kecemasan. 2. Media sosial memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku kita dan cara kita memandang merek, sehingga mengarah pada keinginan terhadap barang atau jasa tertentu. Gejala stres pada remaja. Remaja sekolah mungkin menunjukkan tanda-tanda stres melalui gejala fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. Mampu mengidentifikasi gejala-gejala ini dapat membantu orang tua, guru, dan pengasuh dalam memberikan dukungan yang tepat. Berikut beberapa gejala stres yang khas pada remaja sekolah. Gejala fisik. 1. Sering sakit kepala atau migrain mungkin mengindikasikan stres. 2. Stres dapat menyebabkan sakit perut, mual, atau masalah pencernaan lainnya. 3. Merasa lelah terus-menerus atau energinya cukup lemah, bahkan setelah istirahat, bisa jadi merupakan tanda stres. 4. Sulit tidur, tetap tertidur, atau mengalami kualitas tidur yang buruk adalah gejala umum stres. 5. Stres dapat menyebabkan perubahan nafsu makan sehingga menyebabkan perubahan berat badan. 6. Kekakuan atau ketegangan pada otot, terutama pada leher, bahu, dan punggung, mungkin disebabkan oleh stres. Gejala emosional. 1. Merasa cemas, terlalu khawatir atau gugup terhadap tugas sekolah, ujian, atau situasi sosial. 2. Mudah tersinggung, lebih mudah tersinggung atau suasana hati berubah-ubah, mudah frustrasi atau marah. 3. Merasa sedih atau tertekan, perasaan sedih, putus asa, atau kurangnya minat terhadap aktivitas yang pernah dinikmati terus-menerus.
4. Merasa kewalahan, merasa tidak mampu menangani tuntutan dan tanggung jawab sehari-hari. C. Gejala kognitif. 1. Sulit fokus pada tugas sekolah, sering melamun, atau mudah teralihkan perhatiannya. 2. Berjuang melawan kelupaan atau kesulitan mengingat informasi yang dapat memengaruhi prestasi Anda di sekolah. 3. Menemukan diri Anda terlibat dalam self-talk yang lebih negatif atau mempunyai pandangan pesimis tentang sekolah dan kehidupan secara umum. 4. Sulit mengambil keputusan atau merasa terbebani dengan pilihan yang harus diambil. D. Gejala perilaku. 1. Penundaan, menunda tugas sekolah dan tugas karena merasa kewalahan. 2. Penurunan prestasi akademik, melihat penurunan nilai atau kesulitan menyelesaikan tugas sekolah. 3. Penarikan, menarik diri dari teman, keluarga, dan aktivitas sosial, memilih kesendirian. Selalu menghindar dan murung. 4. Perubahan perilaku sosial, menjadi lebih menjauhkan diri, menghindari pergaulan, atau berganti kelompok teman sebaya. 5. Gelisah, merasa gelisah, mondar-mandir, atau sulit duduk diam karena cemas atau stres. 6. Perilaku berisiko, berpartisipasi dalam tindakan berbahaya atau merugikan, seperti penggunaan narkoba, untuk mengatasinya. 7. Melewatkan kelas. Dalam kasus ekstrim, remaja mungkin memilih untuk membolos sepenuhnya untuk menghindari tekanan sekolah. 8. Perubahan pola tidur, mengalami masalah saat tertidur, tetap tertidur, atau tidur berlebihan. 9. Penarikan diri dari pergaulan, remaja mengasingkan diri dari orang yang dicintai dan teman-temannya, mencari kesendirian. 10. Kesulitan berkonsentrasi, kesulitan fokus di kelas karena stres, sehingga menimbulkan tantangan akademik. 11. Perubahan nafsu makan, beberapa remaja kehilangan minat pada makanan, sementara yang lain beralih ke camilan yang tidak sehat dan menenangkan. 12. Peningkatan perilaku pengambilan risiko, remaja melakukan tindakan berisiko, seperti penyalahgunaan narkoba, untuk mengelola stres dengan cara yang berbahaya. E. Gejala psikosomatis. 1. Sering mengunjungi perawat sekolah atau melaporkan ketidaknyamanan fisik tanpa penjelasan medis yang jelas. 2. Masalah kulit yang dipicu oleh stres, seperti jerawat, eksim, atau iritasi kulit lainnya. F. Gejala terkait kinerja. 1. Berjuang untuk kesempurnaan, menetapkan harapan yang sangat tinggi terhadap diri sendiri dan merasakan kecemasan yang hebat jika harapan tersebut tidak tercapai. 2. Penghindaran sekolah, bolos sekolah atau kelas tertentu, berpura-pura sakit untuk bolos sekolah, atau ragu mengikuti kegiatan sekolah. Efek kronis stres kronis berkepanjangan. Stres dapat bermanifestasi melalui berbagai gejala fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. A. Gejala fisik, sakit kepala atau migrain, ketegangan atau nyeri otot, kelelahan, gangguan tidur, insomnia atau tidur berlebihan, masalah perut, sakit perut, diare, atau sembelit, detak jantung cepat atau nyeri dada. B. Gejala emosional, kecemasan atau kegugupan, mudah tersinggung atau marah, kesedihan atau depresi, perubahan suasana hati, merasa kewalahan. C. Gejala kognitif, kesulitan berkonsentrasi, masalah ingatan, berpikir negatif, keraguan-raguan, kekhawatiran terus-menerus. D. Gejala perilaku, perubahan nafsu makan, makan berlebihan atau kurang, penundaan atau penghindaran, peningkatan penggunaan alkohol, obat-obatan, atau tembakau, penarikan diri dari pergaulan, kebiasaan gugup, menggigit kuku, mondar-mandir. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, antara lain, 1. Penyakit kardiovaskular, darah tinggi, serangan jantung, 2. Gangguan kesehatan jiwa, kecemasan, depresi, 3. Masalah saluran cerna, IBS, MAC, 4. Melemahnya sistem kekebalan tubuh, 5. Gangguan tidur, 6. Pertambahan atau penurunan berat badan. Stres terjadi ketika tubuh Anda merespons tantangan atau ancaman. Hal ini dapat berasal dari berbagai sumber yang mengganggu keseimbangan Anda, mulai dari gangguan kecil hingga perubahan besar dalam hidup. Meskipun beberapa stres dapat bermanfaat, seperti membantu memenuhi tenggat waktu atau menghindari bahaya, stres yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental Anda. Cara mencegah remaja dari stres. Membantu remaja menghindari stres memerlukan penciptaan suasana yang membina, mendorong rutinitas yang baik, dan membina dialog yang jujur. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak remajanya dalam menangani dan mengurangi stres.
A. Mempromosikan komunikasi terbuka. 1. Berlatih mendengarkan secara aktif. Dukung anak remaja Anda dengan secara aktif mendengarkan perasaan dan pengalamannya tanpa menghakimi dan menunjukkan empati. 2. Ciptakan lingkungan yang aman. Ciptakan ruang yang aman dan tidak menghakimi di mana anak remaja Anda dapat dengan bebas mengekspresikan kekhawatiran dan stresnya. 3. Mengatasi stres. Kembangkan suasana terbuka dan suportif di mana remaja dapat mendiskusikan stres dan kecemasan mereka secara terbuka tanpa takut dihakimi. B. Mendorong gaya hidup sehat. 1. Pastikan anak remaja Anda mengonsumsi makanan lengkap dan penuh nutrisi untuk meningkatkan kesehatannya secara keseluruhan. 2. Motivasi anak remaja Anda untuk melakukan aktivitas fisik yang konsisten, karena dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan suasana hati mereka. 3. Dukung kebiasaan tidur yang sehat dengan menetapkan rutinitas waktu tidur dan mengurangi waktu menatap layar sebelum tidur. C. Ajarkan manajemen waktu dan keterampilan organisasi. 1. Bantu anak remaja Anda dalam mengatur tugas-tugasnya dengan membantu mereka memprioritaskan dan memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 2. Motivasi anak remaja Anda untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, baik yang berkaitan dengan sekolah atau kehidupan pribadinya. D. Batasi waktu layar dan penggunaan media sosial. 1. Buat batasan. Pastikan untuk menetapkan batasan spesifik pada waktu pemakaian perangkat dan media sosial untuk menghindari kecanduan dan mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh perbandingan online yang terus-menerus. 2. Mendukung istirahat. Anjurkan untuk beristirahat secara teratur dari layar dan menyarankan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang jauh dari dunia digital. E. Mendorong kegiatan ekstrakurikuler. 1. Keseimbangan, mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menarik minat mereka namun memastikan mereka menjaga keseimbangan untuk menghindari komitmen berlebihan. 2. Outlet kreatif, promosikan aktivitas kreatif seperti musik, seni, atau menulis sebagai cara untuk mengekspresikan emosi dan mengurangi stres. F. Model manajemen stres yang sehat. 1. Memimpin dengan memberi teladan, tunjukkan cara-cara sehat untuk mengelola stres, seperti olahraga teratur, kewaspadaan, dan menjaga pandangan positif. 2. Perawatan diri, tunjukkan pentingnya perawatan diri dengan mempraktikkannya sendiri dan dorong anak remaja Anda untuk melakukan hal yang sama. G. Bina hubungan yang kuat. 1. Waktu keluarga. Habiskan waktu berkualitas bersama sebagai sebuah keluarga untuk memperkuat ikatan dan memberikan dukungan emosional. 2. Dukungan sebaya. Dorong persahabatan yang sehat dan interaksi sosial yang memberikan sistem dukungan bagi anak remaja Anda. Haji. Edukasi tentang stres dan kesehatan mental. 1. Menormalkan stres. Ajari anak remaja Anda bahwa stres adalah bagian normal dari kehidupan dan sediakan alat untuk mengelolanya secara efektif. 2. Kesadaran kesehatan mental, mendidik tentang pentingnya kesehatan mental dan mendorong pencarian bantuan jika diperlukan. I. Mendukung keseimbangan akademik. 1. Ekspektasi yang realistis. Tetapkan ekspektasi yang realistis terhadap prestasi akademik dan hindari memberikan tekanan yang tidak semestinya pada nilai. 2. Dorong istirahat. Pastikan anak remaja Anda beristirahat secara teratur selama sesi belajar untuk menghindari kelelahan. J. Membangun ketahanan. 1. Dorong anak remaja Anda untuk mengenali dan merayakan kekuatan dan pencapaiannya, yang akan meningkatkan kepercayaan diri dan harga dirinya. 2. Ajari remaja Anda keterampilan memecahkan masalah untuk mengatasi hambatan dan mengembangkan ketahanan. 3. Perkenalkan praktik kewaspadaan seperti meditasi dan pernapasan dalam untuk membantu anak remaja Anda mengatasi stres. K. Mengatasi dinamika keluarga. 1. Selesaikan konflik keluarga dengan tenang dan konstruktif dengan menjaga lingkungan rumah tetap mendukung. 2. Ciptakan lingkungan rumah yang stabil dan konsisten untuk membuat anak remaja Anda merasa aman dan didukung. L. Dukungan profesional. 1. Jika stres semakin membebani, jangan ragu untuk menghubungi konselor sekolah, terapis, atau ahli kesehatan mental lainnya untuk mendapatkan dukungan. 2. Penting untuk menormalkan gagasan mencari terapi sebagai cara yang berguna untuk mengatasi stres, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya. Mencari bantuan profesional bukanlah hal yang memalukan. 3. Bergabung dengan kelompok dukungan dapat membantu remaja terhubung dengan orang lain yang mengalami tantangan serupa, sehingga dapat mengurangi perasaan terisolasi.
4. Mendorong remaja untuk mengambil bagian dalam lokakarya, atau program manajemen stres yang dirancang khusus untuk kelompok usia mereka. Sumber daya ini bisa sangat bermanfaat. Mendorong orang tua untuk mengambil langkah proaktif dapat membantu anak remaja mereka mengembangkan ketahanan, mekanisme penanggulangan yang sehat, dan keterampilan manajemen stres yang efektif. Penting untuk diingat bahwa pengurangan stres adalah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan yang hanya terjadi satu kali saja. Dengan menawarkan dukungan, membina komunikasi terbuka, dan mempromosikan strategi penanggulangan yang sehat, orang tua dapat memberdayakan anak remajanya untuk menangani stres secara efektif dan menumbuhkan ketahanan untuk masa depan. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.